Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya di konten kemarin, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026 zona Asia antara Indonesia versus Vietnam yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa Indonesia belum bisa meraih kemenangan di fase grup round 2 ini. Karena di pertandingan pertama dibantai oleh Irak dan di pertandingan kedua ditahan imbang oleh Filipina. Artinya pertandingan besok bagaikan final bagi Indonesia karena mau tidak mau mereka harus meraih kemenangan alias 3 poin adalah harga mati jika Indonesia ingin lolos ke babak selanjutnya yakni round 3. Nah mungkin teman-teman juga bingung atau kaget kok Bung Binder pakai kacamata ya, terus ini ada solatep ini kan. Nah saya baru operasi mata tadi pagi, jadi mata saya masih ditutup, nah dan saya juga harus pakai kacamata yang Ray-Ban seperti ini ya, yang besar ya, karena mata saya gak boleh kena sinar nih. Nah saya tanya dokter, kenapa nih mata saya bisa infeksi? Nah menurut dokter karena kebanyakan siaran dan kebanyakan ngonten, jadi ketika ngonten tuh saya jarang berkedip. Nah jadi sekarang nih saya harus sering berkedip dan juga harus sering dikompres nih mata saya, tapi saya cuma punya waktu hari ini untuk membuat konten ini, karena besok tuh saya akan sangat sibuk mulai pagi ya, sampai malam hari. Mungkin juga saya tidak akan bisa nonton dari awal nih pertandingan Indonesia lawan Vietnam. Maka itu saya memilih untuk membuat konten preview hari ini dan juga uploadnya sore hari ini. Ya, tapi tenang saja, tetap saya akan membuat konten nanti dari pertandingan Indonesia versus Vietnam setelah pertandingannya selesai. Kalau bisa besok malam, kalau enggak ya nanti hari Jumat pagi ya. Artinya nih teman-teman, pertandingan besok adalah pertandingan yang sangat penting bagi dua tim ini ya. Karena Vietnam juga kita tahulah punya ambisi untuk bisa menggagalkan Indonesia meraih kemenangan. Dan feeling saya mereka akan main di pertandingan ini dengan skema defensif. Yang penting jangan kemasukan gol dulu, main counter attack. Ya dalam hal ini seharusnya Shin Tae-yong sudah bisa lah ya mengantisipasi skema defensif dari Vietnam. Dan tentunya dia akan meminta para pemain dari Indonesia yang penting bisa bermain dengan tenang dan mengatur tempo permainan. Saya yakin itulah strategi yang sebetulnya ideal bagi timnas Indonesia karena kita bermain di kandang sendiri. Jadi para pemain harus tenang. Karena para pemain didukung oleh puluhan ribu supporter di dalam stadion. Jadi ketenangan itu sangat penting. Plus emosi harus dijaga, bos. Karena kemungkinan besar juga para pemain Vietnam yang main dengan skema defensif akan bermain ekstra agresif untuk menggagalkan para pemain Indonesia mencetak gol secara cepat. Dan juga tentunya menggagalkan Indonesia meraih kemenangan. Jadi tentu, nah itu ada paket datang, nggak apa-apa, lagi dibuka pintunya. Jadi tentu, ini skema defensif dari Vietnam ini, yang feeling saya sudah bisa diantisipasi lah oleh Shin Tae-yong. Karena dia juga tentu paham bahwa Vietnam nggak mau kalah nih, main di Indonesia. Nanti mereka akan coba menang di kandang mereka sendiri. Jadi ya para pemain Indonesia jangan sampai terpancing, bermain terlalu terbuka, kemudian karena counter attack, apalagi. Ada 5 pemain kita yang bisa bermain di lini pertahanan yang akan absen di pertandingan besok malam kan, walaupun Shin Tae-yong masih punya pilihan-pilihan lainnya, tapi kan sekarang kan mulai kurang pilihan dari Shin Tae-yong, jadi dia pun nih tidak akan mudah untuk menentukan starting line-up-nya bagi pemain-pemain yang akan dia pilih untuk bermain di lini pertahanan. Nah bisa juga nanti Justin Hubner yang kalau bagi saya lebih idealnya bermain di tengah, bisa juga nanti dia akan diminta untuk bermain di belakang bersama Rizky Ridho dan juga mungkin Jay Itses jika Shin Tae-yong memilih untuk bermain dengan skema 3 center back. Tapi bisa juga Shin Tae-yong main dengan skema memilih formasi dengan skema 4 pemain bertahan. Jadi main pakai 2 fullback, main pakai 2 winger, ya main 4-3-3 ya, main pakai 2 winger, 2 penyerang sayap, kemudian di tengah ada 3 pemain untuk bisa menutup lini tengah. Tapi seandainya main dengan formasi 4-3-3, ya mungkin tidak akan ada banyak pergerakan dari sektor wing ya, karena fullback ini kan mainnya lebih ke belakang ya. Dan jika main dengan skema formasi 4-3-3, ketika fullback itu naik cukup jauh, mereka akan sedikit terlambat untuk turun ke belakang untuk menutup ruang yang terbuka. Nah mungkin juga akan lebih ideal, ini kan saya mengatakan mungkin ya, memang tentu pilihannya nanti dari Shin Tae-yong, dan kita kan nggak bisa memprediksi nih Shin Tae-yong akan pilih formasi apa, mau mainnya seperti apa ya. Tapi kalau menurut hemat saya idealnya nih
ya main dengan skema 3-4-3. Kenapa? Karena kan Indonesia perlu menang. Walaupun mungkin nggak bermain total terbuka, karena kan riskan ya, apalagi di menit-menit awal. Jangan sampailah kecolongan di menit-menit awal, itu yang harus dijaga ya. Kalau sudah kecolongan di menit-menit awal, sudah pasti para pemain Vietnam akan parkir pesawat yang double decker tuh. Yang ada 2 lapis tuh, yang ada 2 tingkat tuh. Jadi jangan sampai kecolongan. Ya tentu kontrol dulu irama, dapatkan momentum, serang terus-menerus. Nah mungkin yang lebih ideal adalah 3-4-3. Kenapa 3-4-3? Ada 2 wingback, ada 3 center back. Jadi 3 center back ini harus menutup juga ruang di 2 sektor sayap di belakang. Ketika 2 wingback ini memang aktif menyerang, ada 2 penyerang sayap juga. Nah di tengah, jika Justin Hubner ini digeser ke belakang lagi sebagai center back, nah bisa juga Marcelino akan dimainkan di tengah untuk mendampingi Ivar Jenner. Jadi akan ada 2 pemain yang bisa membagi bola dari lini tengah dan di depan. Yang saya harapkan, Ramadhan Sananta bisa dimainkan dari awal, dan tentu kita berharap dia akan 100% fit. Di kiri bisa dimainkan Rafael Struijk, di kanan bisa dimainkan Jakob Seuri. Nah, tinggal nanti di posisi wingback ini dipilih, apakah Sandy Walsh bersama juga dengan Pratama Arhan, atau nanti mungkin di sebelah kiri di wingback dipilih Edo juga. Edo juga kan nggak buruk juga ya permainannya, apalagi dia pemain yang eksplosif gitu ya, tapi ya Edo ini kadang-kadang sering lupa bertahan. Nah, jadi kemungkinan kayaknya yang akan dipilih adalah Arhan. Tapi intinya para pemain Indonesia juga harus paham bahwa jika mereka ingin mencetak gol lebih cepat, maka mereka harus bisa memberikan lebih banyak umpan-umpan terobosan. Karena di menit-menit awal tuh biasa para pemain tim lawan itu akan lengah dengan umpan-umpan terobosan. Apalagi kita punya pemain-pemain yang cepat. Jakob, Struijk, atau Witan nanti dimainkan, dan di target man mungkin kalau nggak Sananta, Struijk yang dimainkan ya. Nah, jadi kita punya pemain-pemain yang cepat. Artinya umpan-umpan terobosan ini harus bagus diberikan ke depan. Daripada lama menguasai bola di sayap. Kalau lama menguasai bola, yaitu tentu di tengah. Maka itu seperti yang tadi saya katakan, jika Marcelino dan Ivar Jenner bermain di tengah, nah itu enak juga tuh nanti lihat 2 pemain yang bisa mengatur tempo di tengah. Iya kan? Kapan nanti harus main tempo tinggi, kapan lagi menurunkan tempo. Yang penting atur aja permainan. Dan pancing aja para pemain Vietnam keluar. Karena ini para pemain Vietnam nggak mungkin mau main terbuka, main di Indonesia. Mereka sudah tahu Indonesia sekarang adalah tim yang berbeda. Dan kalau kita bandingkan materi pemain antara timnas Indonesia dengan timnas Vietnam, jauh lah timnas Vietnam itu kalah. Materi pemain kita jauh lebih baik. Nah, tinggal bagaimana mereka kompak di atas lapangan. Kalau di Piala Asia lalu kompak, cuma ya koordinasi dan komunikasi di lini pertahanan itu yang masih menjadi masalah, teman-teman. Itu kan yang saya jelaskan setelah pertandingan-pertandingan di Piala Asia lalu, ya kan. Ini masalah ini masih di pertahanan, maka itu Shin Tae-yong pilih banyak sekali pemain yang bisa bermain di lini pertahanan. Bahkan kalau kita lihat dari pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk 2 pertandingan lawan Vietnam, lebih banyak stoknya di lini pertahanan ya. Dia sudah mengantisipasi. Bagus kan? Bagusnya ya ketika sekarang ada pemain-pemain yang cedera yang banyak bisa bermain di lini pertahanan, dia masih ada pilihan. Kalau enggak gimana coba? Repot kan? Masa Ivar Jenner mau disuruh main di center back? Kan nggak mungkin gitu. Kan dia kan punya visi yang bagus ya untuk membagi bola ya. Jadi tentu kalau kita berbicara soal peluang, ya timnas Indonesia punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan. Tapi itu kan di atas kertas ya. Di atas lapangan kekompakan harus dijaga. Jangan sampai emosi ketika para pemain Vietnam nanti kemungkinan akan bermain ekstra agresif, memancing emosi para pemain kita. Jangan sampai ada pemain kita yang mendapatkan 2 kartu kuning alias kartu merah, kemudian kartu merah karena mungkin terpancing emosinya melakukan pelanggaran tanpa bola. Ya, jadi harus tenang walaupun bermain di kandang sendiri. Tentu confidence levelnya akan tinggi, tapi emosinya harus rendah. Serendah mungkin emosi. Main dengan tenang. Lihat ada pemain yang bebas itu di mana, di sebelah mana, rekan yang bebas itu di sebelah mana, baru bagi itu bola. Jadi nggak keseringan kehilangan penguasaan bola. Karena jangan sampai main dengan semangat tinggi, ya main dengan overconfidence, kecepatan membagi bola, kelamaan menguasai bola di sektor sayap, itu yang bisa memberikan kesempatan kepada para pemain Vietnam untuk membangun counter. Karena para pemain Vietnam kalau membangun counter itu pasti akan mainnya direct pass, melewati lini tengah kita. Cepat berikan bola itu ke lini pertahanan Indonesia, dan mereka akan berharap jika nanti ada pemain dari Indonesia yang membuat kesalahan. Jadi ya jumlah kesalahan kita pun harus diminimalisir. Jadi ini bentuk dukungan yang sudah
total dari supporter timnas Indonesia, ya, apalagi mainnya di Stadion Gelora Bung Karno, ya kita tahu lah. Stadion Gelora Bung Karno ini kan juga angker ya bagi para pemain tim lawan ya. Jadi gak akan mudah juga bagi para pemain Vietnam. Sebaliknya juga bagi para pemain Indonesia tidak akan gampang. Tapi jelas peluang untuk menang ada di pihak timnas Indonesia. Asalkan para pemain jangan overconfident. Ya, tenang saja, fokus pada game plan. Yang feeling saya, Shin Tae-yong akan meminta para pemain menyerang tapi dengan mengatur irama permainan. Karena yang dikhawatirkan jika menyerang ya, tahu-tahu nanti terlena, para pemain dari garis pertahanan semuanya ikut naik, ya kan, terlena, ada bola cepat yang diberikan ke ruang pertahanan, ada yang terlambat untuk recover position. Para pemain Vietnam ini punya speed. Jadi tentu mereka akan mengandalkan kecepatan mereka untuk melakukan tusukan-tusukan, dan plus mereka punya pemain-pemain dengan skill individu yang bagus. Nah, artinya apa? Para pemain kita harus main dengan sistem double cover, 2 pemain tuh. Jadi jangan sampai ada yang bisa lewat dengan begitu mudah. Dapat bola, cepat berikan bola itu ke depan, tapi ke pemain yang paling dekat. Dan seperti yang selalu Shin Tae-yong katakan, sebelum memberikan passing, tunggu dulu, lihat pemain yang free, dan ketika sudah berada dekat kotak penalti, keputusannya itu harus tepat sesuai dengan momen. Artinya begini, ketika memang tidak ada opsi untuk membagi bola, ya perlu shooting. Ketika memang ada opsi untuk membagi bola, opsi membagi bola itu perlu diberikan ke pemain paling dekat. Dan kita sebagai supporter timnas Indonesia dan tentunya pemain ke-12 ya, jika nanti kita nonton di dalam stadion, kita juga harus menjaga sikap kita, ya, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita supporter yang hebat dengan juga memberikan respect kepada tim lawan ya, karena mereka kan adalah tim tamu ya, kita juga perlu respect ke tamu. Dan kalau menurut saya, jika Indonesia gagal meraih kemenangan adalah karena faktor-faktor non-teknis seperti sisi emosional dari para pemain yang tidak bisa dijaga, dan jika memang para pemain melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya bisa mereka hindari. Artinya apa? Kelamaan menguasai bola, di press, diambil itu bola oleh para pemain Vietnam, mereka counter, nah mereka kemudian menciptakan peluang. Dan jika para pemain justru terlalu banyak gaya, ya ini juga harus dikurangi nih oleh para pemain kita. Pokoknya dapat bola, pikirkan untuk membagi bola itu ke teman yang lain. Karena bola ini gak bisa dibawa pulang. Ya kan, jadi gak boleh bermain egois. Kalau sudah punya peluang untuk shooting lah. Ya gak masalah juga kalau mungkin nanti gak bisa juga menjebol gawang dari tim lawan. Tapi percobaan-percobaannya harus akurat agar menguji penjaga gawang dari Vietnam. Jangan sampai melenceng-melenceng ya, percuma juga nanti shooting kiri, shooting kanan kan. Ini keuntungan bagi Indonesia, pertemuan pertama lawan Vietnam ini bermain di kandang sendiri, keuntungan. Makanya harus dimanfaatkan keuntungan ini dengan sebaik mungkin dengan meraih 3 poin. Dan tentu kita harapkan para pemain bisa bermain kompak di atas lapangan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.